Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahil qail, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala azza min qail aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Hadirin wal mustami'in jamaah Jum'ah rahimakumullah. Marilah di kesempatan yang mulia ini kita sama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita selama duduk di masjid ini berpikir sejenak untuk bekal rohani kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun setelah keluar dari masjid, yang ada di benak dan pikiran kita adalah dunia wad dunya sumad dunya. Sebagai mukaddimah, seiring di bulan Maulid ini, mari kita ucapkan tarohabna bi qudumi syahril badi, marhaban fa marhaban ya sahrul rabi. Marilah kita bersenang ria, marilah kita bergembira dengan datangnya bulan yang indah ini. Selamat datang wahai bulan yang dimana terlahir seorang utusan Allah sebagai rahmat lil alam. Oleh karena itu tidak heran kalau di suasana maulid yang seperti ini kita saksikan gema solawat di mana-mana, pembacaan maulid di seluruh belahan dunia, pembacaan daiba, pembacaan al-berjanji, pembacaan solawat kepada Nabi semakin meningkat. Yang biasa membaca sehari 10 kali ditingkatkan menjadi 100 kali. Yang biasa 100 kali ditingkatkan menjadi 1000 kali. Bahkan yang biasa 1000 kali ditingkatkan menjadi ratusan ribu kali. Semua itu adalah sebagai wujud dan ungkapan cintanya umat Muhammad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai ungkapan syukur kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Qul katakanlah wahai Muhammad, bi fadlillahi, dengan sebab anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita, wa bi rahmatihi, dan dengan sebab banyaknya rahmat Allah yang dicurahkan untuk kita, fa bidzalika falyafrahu, maka hendaknya kita semua, kalian semua dan mereka semua bergembira." Jadi wajar bagi kita seorang muslim jika meluapkan kegembiraan kita dengan datangnya seorang rasul penyelamat umat hingga memberikan kita syafaat dan mengajak kita ke jannat atau surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang sudah populer, kita semua telah mendengarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuhsarul mar'u ma'a man ahabba." Sekalipun kita sebagai umat Nabi Muhammad sedikit sekali mengamalkan sunnah-sunnahnya, sedikit sekali mengenal sirah nabawiyahnya, sedikit sekali kita meneladani akhlak baik baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi jika kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dinyatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhsarul mar'u ma'a man ahabba. Dari hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa sesungguhnya umat Nabi Muhammad
jika memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu akan digolongkan orang yang dekat dengan Nabi, akan digolongkan orang-orang yang dicintai Nabi, akan digolongkan orang-orang yang bersama Nabi di surga Allah Subhanahu wa taala. Aulan nasi bi yaumal qiyamati aksaruhum alayya salatan. Aulan nasi bermula manusia yang paling utama, paling dekat yaumal qiyamati di hari kiamat nanti kepadaku, aksaruhum alayya salatan, adalah orang yang bibirnya dibasahi dengan memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernyataan ini dikuatkan lagi sebuah riwayat yang mengatakan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya alfa marratin." Barang siapa membaca sholawat 1000 kali kepadaku, lam tamassahun nar, maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan neraka untuk menyentuh dirinya. Hadis ini juga sebagai penguat bahwa orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di samping akan dimasukkan surga oleh Allah bersama Rasulullah, juga akan mendapatkan jaminan keamanan dari sentuhan api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Di akhir dari hadis yang panjang itu, idzan yukfa hammuk wa yukfar dzambuk, semua kesedihanmu akan diberesi oleh Allah Subhanahu wa taala. Problematika dalam kehidupan yang datang silih berganti akan diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yukfar dzambuk, dan akan diampuni dzambuka, dosa-dosamu. Maka dari itu, mari di suasana Maulid ini, di bulan Rabiul Awal seperti ini, kita gemarkan lagi membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita perlu bergembira, bahkan diperintahkan oleh Allah dengan firman-Nya, "Fabidzalika falyafrahu." Maka dengan hadirnya Nabi Muhammad yang membawa rahmat untuk umat, hendaknya kalian bergembira. Wajarlah seorang manusia jika bergembira, maka dia akan berdendang, maka dia akan mengucapkan pujian-pujian, madah, qasidah dan lain sebagainya kepada orang yang disenanginya. Sebagai akhir dari khutbah kali ini, mari kita renungkan sebuah kisah yang menyatakan bahwa sesungguhnya orang yang gemar membaca sholawat, orang yang rajin bersenandung dengan memuji-muji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya mendapatkan syafaat di yaumil kiamat, tetapi mendapatkan mukjizat selama di dunianya. Kita mungkin sudah pernah mendengar sebuah kisah Syekh Farosdak, yaitu seorang penyair ulung, seorang pujangga handal yang terkenal, populer, kalau bahasa kita sekarang viral. Syairnya melambung di alam angkasa sehingga dikenal oleh dunia sebagai penyair yang unggul. Syair-syairnya didengar oleh semua ufuk dunia, di semua belahan dunia, hingga beliau tidak asing lagi bagi orang-orang pada masanya. Beliau seorang syekh yang bernama Farosdak. Beliau adalah keturunan sahabat Badui, seorang sahabat dari Arab pedalaman yang punya suara indah, merdu, lantang. Hobinya menggemakan pujian-pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu saat beliau menjalankan ibadah haji. Setelah menuntaskan semua rangkaian ibadah haji, beliau ziarah kepada makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selesai dia berziarah, sambil
bersenandung solawat di dekat makam Rasul, memuji-muji Rasul. Beliau ditawari oleh seseorang yang tidak dikenal. Da'na, mari ikut kami, natanawalul ghada, makan siang. Mari ikut kami untuk makan siang ya Syekh. Hayya, jawab beliau. Mari, kata beliau. Dengan penuh kerendahan hati beliau mengikuti ajakan orang yang tidak dikenal untuk makan siang. Setelah berjalan begitu lama hingga keluar dari kota Madinah, jauh dari makam Rasulullah SAW, beliau dimasukkan ke dalam rumah. Di dalam rumah itu ternyata yang terjadi bukanlah makan atau santap siang, tetapi justru beliau dianiaya, dipersekusi oleh sebuah kelompok yang anti memuji Nabi Muhammad SAW. Sembari berkata, saya bukan ingin menjamu makan siang kepadamu wahai Syekh Farosdak, tetapi saya ingin memotong lidahmu. Syekh Farosdak ditangkap dan dipotonglah lidah beliau. Akhirnya beliau merasa kesakitan, penuh kepedihan, dan orang itu berkata, saya tidak suka ada orang memuji-muji Nabi Muhammad. Saya tidak suka ada sanjungan-sanjungan kepada Muhammad. Adapun potongan lidahmu, silahkan berikan kepada orang yang kau sanjung-sanjung. Akhirnya dengan penuh kepedihan, Syekh Farosdak kembalilah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiba di dekat makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, jika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika sahibul makam ini menyukai pujianku, engkau meridhoi sanjunganku kepada nabimu, maka kembalikanlah lidahku. Karena lelah dan letih serta kecapekan menimpa beliau, akhirnya beliau tertidur dan bertemu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpi itu Rasulullah hadir dan meminta potongan lidah itu agar diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ditempelkanlah oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lidah itu pada tempat semulanya. Esok harinya Syekh Farosdak itu terbangun dan ternyata mimpinya itu bukan mimpi kosong, tetapi nyata bahwa lidahnya kembali seperti semula. Akhirnya beliau berjanji, dengan ini saya akan lebih semangat, saya akan lebih bergairah memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pulanglah beliau ke kampung halamannya. Untuk di tahun kedua beliau ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi. Seusai menyanjung-nyanjung Nabi, bersolawat di atas kuburan Nabi, beliau ditawari makan siang lagi oleh seseorang yang tidak dikenal. Tetapi anehnya, ketika diikuti, tempat itu lagi yang perlu didatangi. Akhirnya beliau dimasukkan di sebuah rumah itu lagi. Dalam rumah itu ada beruk nunggal atau kera besar. Sembari berkata orang yang mengajak tadi, itu adalah ayahku yang tahun kemarin, tahun lalu memotong lidah kamu, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi beruk nunggal, kera besar, dan akhirnya meninggal dunia. Dari kisah ini bisa kita ambil pelajaran bahwa membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyanjung-nyanjung Nabi, mendendangkan sholawat kepada Nabi, bermaddah, berqasidah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
menyebabkan kita mendapatkan mukjizat, menyebabkan kita mendapatkan keramat, menyebabkan kita mendapat maunat, dan di akhirat kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benar sekali Rasulullah mengatakan, aulan nasi bi yaumal kiamati aksaruhum alayya salatan. Bermula manusia yang paling utama, paling dekat di hari kiamat nanti kepadaku adalah orang yang bibirnya dibasahi dengan memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai akhir, marilah kita berdoa bersama, semoga kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini memiliki rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan modal itu insya Allah kita akan digabungkan di surga Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama masih hidup ini, mari kita tingkatkan, perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ini suasana Maulid, mari kita adakan peringatan-peringatan, maulidan-maulidan, dibaan-dibaan, karena disitulah kita akan mengenal Nabi lebih jauh. Tak kenal maka tak sayang. Kalau kita menelaah dan mempelajari sirah nabawiyah, kita mengenali akhlakul karimah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dikatakan oleh sahibul berjanji dalam atir yang kelima, bait yang kelima, wa annahul habibu alladzi hasunat tibauhu wa sajaya. Nabi Muhammad itu orang yang berkarakter baik dan budi pekertinya juga sangat tinggi. Maka dari itu kita sebagai umatnya ini semoga digolongkan umatnya yang gemar membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mendapatkan barokah, mendapatkan maunat, dan mendapatkan syafaat besok di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'usu rahmatan lil alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Hadirin kaum muslimin wal mustami'at rahimakumullah, marilah kita bertakwa lagi, bertakwa terus, bertakwa selamanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah aslih umral muslimin wa aslih man fi salahim salahul muslimin wa ahlik man fi halakihim salahul muslimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi ta'ala akbar. Summa aqimus shalah.